Anda kembali di debat publik pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Magelang tahun 2024. Tepuk tangannya boleh hadirin sekalian. Sekarang boleh tepuk tangan Bapak Ibu, tapi ketika masing-masing pasangan calon menjawab, mohon kerjasamanya kita simak bersama jawaban dari masing-masing pasangan calon. Bisa tenang Bapak Ibu, kita langsung masuk ke sesi kali ini. Saya mohon kepada tim Fishball bisa masuk ke atas panggung. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu ya. Kita dengarkan secara cermat dan juga teliti jawaban dari paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Bisa diambil Bapak secara serentak sambil diarahkan juga ke kamera. Dapat huruf apa Pak? Paslon nomor urut 1 mendapatkan huruf I Pak ya. Paslon nomor urut 2 sambil kita perlihatkan juga ke pemirsa yang ada di sini Bapak dapat huruf L. Baik. Giliran di segmen ketiga ini terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 1. Aturan mainnya di segmen ini bukan hanya menjawab pertanyaan, tapi nanti akan ada kesempatan untuk paslon berikutnya menanggapi. Selanjutnya ditanggapi balik dan direspon oleh masing-masing pasangan calon. Saya akan langsung menuju ke paslon nomor urut 1 yang tadi mendapatkan huruf I. Baik, huruf I, amplopnya masih tersegel. Bapak, Ibu, dan juga pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Saya langsung buka, ini pertanyaannya. Ditujukan kepada masing-masing pasangan calon. Kalau ada waktu Bapak, baik itu untuk calon bupati maupun calon wakil bupati bisa saling melengkapi satu sama lain. Untuk paslon nomor urut 1. Hasil pengukuran indeks daya saing daerah IDSD Kabupaten Magelang tahun 2022 menunjukkan ada 3 pilar yang skornya masih rendah, yaitu infrastruktur, ukuran pasar, dan kapabilitas inovasi. Pertanyaannya Bapak, apa inovasi Bapak tawarkan untuk meningkatkan indeks daya saing daerah? Dengan waktu 1 menit 30 detik untuk menjawab, silakan. Terima kasih. Satria, untuk mengatasi permasalahan itu, kita akan melakukan 1. Prioritas penganggaran belanja modal untuk infrastruktur. Ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah hasil dari perkembangan iptek. Meningkatkan kualitas media kreativitas dan inovasi. Memberikan penghargaan dan insentif bagi inovator, memberikan fasilitas hak kekayaan intelektual atau HKI. Penerapan inovasi untuk menambah nilai institusi, kemudian infrastruktur, adopsi, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dan dinamisme bisnis, kapabilitas inovasi. Cukup Bapak ingin ditambahkan? Baik, cukup. Kami lanjutkan untuk tanggapan dari paslon nomor urut 2 dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Silakan Bapak. Ya, mungkin saya langsung ke teknis pertanyaan. Mohon izin Bapak, ini hanya tanggapan semata, bukan pertanyaan. Oh ya. Silakan Bapak. Ya. Tanggapan saya terkait tadi yang disampaikan masih sangat teoritis. Maka saya tanyakan bagaimana peran pasar yang di Kabupaten Magelang hari ini pasar belum bisa maksimal dalam penanganannya, dan bagaimana kita mengembangkan potensi-potensi yang di ujung-ujung Kabupaten Magelang ketika internet di ujung-ujung Kabupaten Magelang belum masuk. Sedangkan dunia hari ini, dunia pasarnya masuk ke dalam dunia pasar digital. Terima kasih. Ada waktu Bapak yang ditambahkan? Cukup. Cukup? Baik, kami persilakan tanggapan kembali paslon nomor urut 1 dengan waktu 60 detik, silakan. Terima kasih. Ke depan kami akan menganggarkan kaitannya dengan internet gratis untuk kelurahan, untuk sekolahan, untuk pondok pesantren,
di seluruh Kabupaten Magelang. Sehingga harapannya ke depan Magelang bisa terbuka, Magelang bisa membuka wacana terasa dunia di dalam satu genggaman tangan. Itu ke depan kita akan melakukan program internet untuk warga di Kabupaten Magelang. Terima kasih. Masih ada waktu. Ingin ditambahkan Bapak? Cukup Bapak. Baik. Kita akan lanjutkan. Tadi paslon nomor urut 2 mendapatkan huruf L, Bapak. Saya pastikan huruf L. Saya akan langsung mengambil huruf L. Di segmen ini masih saling menanggapi. Kita belum masuk ke segmen saling tanya jawab. Saya ingatkan kepada masing-masing pasangan calon, di segmen ini baru saling menanggapi satu sama lain. Ini pertanyaan ditujukan untuk paslon nomor urut 2. Harap disimak Bapak. Keunggulan kompetitif daerah dapat dibangun berasal dari berbagai aspek, termasuk inovasi dan branding daerah yang kuat. Kabupaten Magelang belum memiliki branding yang kuat dan spesifik yang menggambarkan potensi daerah. Pertanyaannya untuk paslon nomor 2, apa strategi yang akan Bapak terapkan untuk memperkuat branding Kabupaten Magelang? Silakan Bapak, waktunya 1 menit 30 detik. Ya, kita wujudkan branding Magelang wisata dunia. Dan di bidang pertanian kita pastikan Kabupaten Magelang mempunyai branding lumbung pangan daerah. Dan di sektor UMKM nanti akan kita wujudkan bahwa Magelang yang inovatif. Dalam hal ini kita akan membuat sebuah tata kelola di Kabupaten Magelang berbasis potensi dan riset. Bagaimana kita nanti menumbuhkan potensi-potensi wisata, potensi-potensi UMKM, potensi-potensi pertanian berbasis riset. Sehingga tumbuh sebuah kawasan-kawasan yang berbasis dengan riset. Tersambungkan antar satunya dengan infrastruktur yang baik sehingga menuju satu tatanan ekonomi yang baik. Contohnya Windusari. Windusari punya kelebihan dari sektor alam, tapi punya kelemahan dari sektor infrastruktur. Sekitaran Merapi, Dukun, Serumbang punya kelemahan dari sektor infrastruktur jalan. Kalau itu semua tersambung dengan Borobudur yang baik, saya yakin akan tumbuh Magelang menjadi wisata dunia. Karena apa? Tersambungkan antar destinasi wisata berbasis potensi lokal dan berbasis riset. Terima kasih. Baik Bapak. Selanjutnya tanggapan dari paslon nomor urut 1, mohon tenang hadirin sekalian. Dengan waktu 1 menit, silakan Bapak menanggapi. Inovasi dan branding sektor unggulan yaitu pariwisata, pertanian dan UMKM. Konsep yang diajukan oleh Satria, 1, profiling sektor pariwisata, pertanian dan UMKM. Contoh, digitalisasi data sekitar sektor unggulan. Sayembara atau kontes inovasi dan branding, contoh ajang Krenova. Monofolio program priority atau penganggaran berbasis program unggulan. Terakhir, proaktif dalam mengikuti promosi produk unggulan di daerah. Terima kasih. Masih ada waktu yang ditambahkan? Cukup. Cukup Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk langsung merespon dengan waktu 1 menit Bapak. Terima kasih. Saya kira tadi yang disampaikan terkait dengan brandingnya. Brandingnya Kabupaten Magelang akan kita bawa Magelang menuju mana. Dan kami Grengseng Sahid itu memastikan Magelang menuju kota wisata dunia. Magelang menuju lumbung pangan daerah. Konsepnya jelas, arahnya jelas, planningnya kita berbasis riset, penataan potensinya kita tawarkan berbasis riset, ada database yang menyambungkan antar desa sehingga ada satu big data di Kabupaten Magelang menjadi dasar kebijakan APBD Kabupaten Magelang. Terima kasih. Cukup Bapak ya. Baiklah hadirin sekalian dan juga pemirsa,
Untuk tim fishball bisa kembali bergabung ke panggung. Kita akan ambil lagi huruf yang telah diundi. Terima kasih banyak Bapak apresiasinya, terima kasih banyak Bapak dukungannya. Nanti akan ada waktu untuk memberikan aplaus kepada masing-masing pasangan calon. Baik, bisa diperlihatkan ke kamera. Paslon nomor urut 2 mendapatkan huruf E. Sementara itu paslon nomor urut 1 mendapatkan huruf N. Baik, di sesi kali ini saya akan langsung memberikan pertanyaan terlebih dahulu untuk paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 2. Baik, mendapatkan huruf E. Amplopnya masih tersegel. Mohon disimak Bapak. Salah satu indikator kemandirian daerah adalah pendapatan asli daerah. Rasio PAD terhadap APBD 2023 adalah 17%. Dalam rangka optimalisasi PAD, pemerintah Kabupaten Magelang telah membuat kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Pertanyaannya Bapak, apa inovasi yang Bapak lakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat? Silakan Bapak, waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih. Kami akan melakukan penataan dan penyederhanaan sistem pajak. Evaluasi dan penyederhanaan sistem pajak daerah termasuk jenis pajak dan tarif yang berlaku. Untuk memastikan bahwa pajak yang dipungut sesuai dengan kemampuan dan potensi ekonomi daerah. Yang kedua, peningkatan kepatuhan pajak. Yang ketiga, penguatan sistem pungutan pajak berbasis elektronik. Implementasi sistem elektronik ini saya yakin akan memberikan peningkatan efisiensi pengumpulan pajak, juga mempermudah pengawasan dan pelaporan. Yang keempat, lakukan audit secara teratur dan memastikan bahwa pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Inovasinya, kita buat aplikasi digital, platform online untuk memudahkan masyarakat membayar pajak, serta memberikan transparansi dalam penggunaan dana pajak yang diterima pemerintah. Dan selanjutnya bagi para wajib pajak yang rentan, kita kasih insentif pajak dan kemudahan dalam akses keuangan dalam melakukan usaha. Terima kasih. Langsung saja, paslon nomor urut 1 untuk menanggapi dengan waktu 1 menit, Bapak silakan. Tentu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita butuh strategi khusus untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kita ketika saya dan Pak Agung nanti menjadi Bupati Kabupaten Magelang, kita akan meningkatkan PAD Kabupaten Magelang dari sektor 1, pariwisata, 2, dari sektor PBB, 3, dari sektor galian C, yang itu semua tidak memberatkan masyarakat di Kabupaten Magelang. Itu yang akan saya lakukan ke depan. Baik, cukup. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit, Bapak silakan. Oh ya. Mohon tenang hadirin sekalian, mohon tenang. Waktu akan dihitung ketika Bapak mulai berbicara, silakan Bapak. Ya, terkait pajak, ini masih banyak lagi yang menjadi potensi tapi belum tergali. Kabupaten Magelang belum pernah menggali pajak dari sektor MBLB, pajak mineral logam, pajak mineral bukan logam dan bebatuan. Kalau ini kita aplikasikan, potensinya luar biasa. Ke depan kita masih punya pajak pilihan yang nanti menjadi transfer dari pemerintah provinsi,
itu pajak kendaraan bermotor, besok akan ada menjadi wilayahnya daerah, itu potensinya juga luar biasa. Puluhan miliar nanti kita dapatnya. Itu semuanya berbasis tidak mengurangi beban, tidak memberikan beban kepada Waktunya masyarakat. habis Bapak, waktunya habis. Terima kasih Bapak. Selanjutnya pemirsa dan hadirin sekalian, saya akan langsung membacakan pertanyaan yang ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Tadi mendapatkan huruf N ya Pak ya. Saya pastikan hurufnya N, sama seperti yang tadi Bapak ambil, huruf N. Amplopnya masih tersegel, langsung saya buka. Pertanyaan kali ini ditujukan kepada paslon nomor urut 1. Terdapat 5 kelurahan dan 367 desa di Kabupaten Magelang, kurang optimalnya peran kelembagaan masyarakat, model pemerintahan desa yang tradisional, dan kurangnya kapasitas aparatur desa, serta masalah sinergitas antar desa menyebabkan keberdayaan masyarakat desa terhambat. Pertanyaannya Bapak, apa program kerja yang Bapak lakukan untuk mengoptimalkan keberdayaan desa di Kabupaten Magelang sehingga mampu memperkuat kesatuan dan persatuan warga, serta memperkokoh ketahanan sosial masyarakat di Kabupaten Magelang? Silakan Bapak, waktunya 1 menit 30 detik. Terima kasih. Tentu ketika kita memilih seorang pejabat publik, dalam hal ini kalurahan, kita harus berpedoman kepada intelektualnya. Sehingga ke depan kita dalam penjaringan untuk tenaga-tenaga kelurahan di 5 kelurahan itu, kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak perguruan tinggi untuk kemudian bisa mendapatkan seorang tenaga atau seorang pejabat publik yang betul-betul mumpuni sehingga bisa berdaya saing dan bisa mengerjakan segala sesuatunya untuk kemajuan di kalurahan tersebut. Sehingga kedepannya kita berharap untuk masyarakat yang menginginkan bisa berlomba-lomba, bisa bersaing untuk kemudian bisa mengatur atau bisa ambil peran di dalam pemerintahan di desa tersebut. Sehingga kedepannya kemajuan di desa tersebut betul-betul bisa seimbang di 372 desa tersebut. Terima kasih. Kami persilakan selanjutnya untuk paslon nomor urut 2 langsung menanggapi dengan waktu 60 detik. Bapak silakan. Kuncinya ada di sumber daya manusia. Maka terkait ini kompetensi penguatan sistem pengawasan internal untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan, untuk tindakan-tindakan seperti korupsi-kolusi itu bisa dikurangi, dan membuka akses kepada publik terkait dengan laporan kinerja aparatur. Semuanya nanti berbasis informasi yang terbuka, berbasis elektronik, masyarakat bisa mengakses sehingga menjadi kontrol bersama terkait dengan aparatur. Sebelumnya dilakukan itu mestinya ada peningkatan kualitas sumber dayanya. Kita fasilitasi peningkatan sumber dayanya agar aparaturnya bisa mengerjakan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih. Kami persilakan kepada paslon 1 untuk langsung merespon Bapak, 60 detik. Ke depan kita aparatur-aparatur desa itu kita akan lakukan lagi untuk pembekalan-pembekalan, peningkatan kapasitas, untuk kemudian pejabat-pejabat di kalurahan itu betul-betul mampu untuk mengerjakan dan bisa menegakkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, baik itu perda maupun undang-undang, sehingga ke depan di kalurahan-kalurahan atau di desa-desa itu nantinya akan mendapatkan bisa melayani masyarakat sehingga masyarakat betul-betul terlayani dengan seadil-adilnya. Dan harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di desa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan hadirin sekalian untuk masing-masing pasangan calon.